Nama saya Rizka Retno Mulyati, NPM 191063100837. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isukmawati dengan NPM 191063108007. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NPM 191063108067. Saya Aib Nur Hidayat Asyidik dari kelas 4B. Dalam video ini kami akan melakukan praktikum berbicara untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pembelajaran berbicara yang diampu oleh Pak Enjang Supriyatna SPD MPD. Alkisah hiduplah seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai 10 orang putri yang cantik. Anak-anak raja itu mempunyai nama berdasarkan warna. Yang pertama ada Putri Jambon, Putri Kelabu, Putri Biru, Putri Oranye, Putri Merah, dan ada yang bernama Putri Kuning. Sayangnya kebahagiaan mereka tidak lengkap karena istri raja meninggal saat melahirkan si bungsu. Karena sibuk mengurusi kerajaan, ia menjadi jarang bertemu dengan anak-anaknya. Ke-10 putrinya itu hanya dirawat oleh inang pengasuh dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dari anak-anak itu, hanya si bungsu yang tidak pernah terlibat pertengkaran dengan kakak-kakaknya dan lebih senang bermain dengan sendirian. Pada suatu hari, raja hendak bepergian. Ayah akan pergi sebentar lagi. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Tanya sang raja. Ke-9 anak-anaknya mulai menyebutkan barang-barang yang mahal, seperti menginginkan perhiasan, menginginkan kain sutra. Namun berbeda dengan saudara-saudaranya, putri pun menjawab, "Aku tidak ingin apa-apa ayah, aku hanya ingin ayah selamat saja." Raja pun tersenyum mendengar penuturan putri bungsunya itu. Selama sang raja pergi, kelakuan ke-9 putrinya itu menjadi-jadi. Mereka kerjanya hanya bersenang-senang dan menyuruh para pelayan dengan seenaknya. Sementara itu, Putri Kuning merasa sedih saat melihat taman tempat kesayangan ayahnya kotor karena para pelayan sibuk mengurusi kakak-kakaknya itu. Dia lalu membersihkan taman itu sendiri. Melihat hal tersebut, kakak-kakaknya bukannya membantu, tetapi malah mengejeknya seorang pelayan baru. Bahkan mereka tidak segan untuk melempar sampah ke tempat itu sehingga Kuning harus membersihkannya lagi. Keesokan harinya, sang raja pulang dan membersihkan dan memberikan hadiah untuk putri-putrinya. Keesokan harinya, sang raja pulang dan memberikan hadiah untuk putri-putrinya. Meski tidak meminta apapun, Putri Kuning tetap mendapatkan hadiah dari sang ayah, yaitu berupa kalung berwarna hijau yang sangat cantik dan juga bagus. Melihat hal tersebut, saudaranya yang bernama Putri Hijau merasa iri. Dia kemudian menghasut saudaranya yang lain dan mengatakan bahwa Kuning mencurinya dari saku sang ayah. Mereka berniat memberi pelajaran kepada Putri Kuning dengan merampas kalung itu. Saat merebutnya dengan paksa, mereka tidak sengaja memukul kepalanya dan menyebabkan Putri Kuning menjadi meninggal dunia. Karena panik, mereka kemudian menguburkannya di taman dan tidak ada satupun yang buka mulut mengenai kejadian ini. Berbulan-bulan lamanya, raja mencari putri bungsunya itu. Berbulan-bulan lamanya, sang raja mencari putri bungsunya dan tidak menemukan.
Hingga pada suatu hari, di atas pusara Putri Kuning tumbuh sebuah tanaman berwarna kuning dan baunya sangat harum. Raja merawat tumbuhan tersebut dan menamainya dengan Kemuning. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita itu adalah kita tidak boleh mempunyai rasa iri terhadap saudara kita yang lainnya, apalagi sampai melukai dan menyebabkan meninggal dunia, serta harus memiliki rasa kasih sayang terhadap saudara yang lainnya. Cukup sekian video saya mengenai dongeng Putri Kemuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Mulyati selaku Kepala Desa Bojong Sangkem. Yang terhormat kepada Ibu Niki selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bojong Sangkem. Dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini selaku Ketua Pimpinan Koperasi Cabang Subang mengucapkan terima kasih atas nama hadirin dan rekan kerja karena telah diundangnya saya dalam acara peresmian pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat atas berdirinya Koperasi Sejahtera Simpan Pinjam Desa Bojong Sangkem yang diresmikan tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Mei 2021. Maka dari itu boleh hadirin untuk bertepuk tangan atas berdirinya Koperasi Sejahtera Simpan Pinjam Desa Bojong Sangkem. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga yang menyediakan kebutuhan berupa rupiah kepada para anggotanya, dengan ditambahkan pula kegiatan menabung untuk keperluan anggotanya masing-masing dalam menyimpan uang. Simpanan tersebut sangatlah berguna bagi kehidupan berkeluarga, dan terdapat pula tunjangan-tunjangan yang akan didapatkan nantinya, seperti tunjangan hari raya, SHR, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula rapat anggota tahunan yang nantinya akan diselenggarakan demi tercapainya pengurus dan anggota yang sejahtera. Ya, sesuai namanya, koperasi ini semoga selalu sejahtera, baik antara pengurus maupun anggotanya. Dengan diresmikannya koperasi ini adalah untuk mengayomi masyarakat pedesaan dalam hal keuangan. Seperti kita ketahui, terdapat pula bank yang juga mengelola keuangan masyarakat seperti menabung dan meminjamkan uang. Tetapi dengan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera ini dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat pedesaan dalam hal meminjam dan menabung uang. Maka dari itu, saya sangat berterima kasih kepada pihak yang terlibat dalam berdirinya Koperasi Sejahtera Simpan Pinjam Desa Bojong Sangkem ini. Akhir kata, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Koperasi Sejahtera ini selalu berkembang
berkembang luas dan dapat mengayomi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Kak. Ya, selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Ini dengan kakak siapa dan dari mana? Saya Dian Komala dari Karawang, Dari Karawang. Kakak ini mahasiswa atau pelajar? mahasiswa Mahasiswa. Di universitas mana? Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oh, Unsika ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu lagi nih, sekarang ini lagi menempuh pendidikan semester berapa dan ngambil bidang apa? Semester 4 di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Oke nih Kak, aku mau nanya-nanya terkait pembelajaran jarak jauh nih selama daring ini kan kita memperlakukan PJJ ya. Iya. Aku mau nanya-nanya terkait itu nih. Iya, boleh silakan. Selama lebih dari 1 tahun pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ini, gimana nih selama 1 tahun itu? Apakah daring kakak lancar atau gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Kak. Kalau gitu bisa diceritain dong gimana pengalaman belajar kakak di rumah selama 1 tahun lebih ini? Ya, jadi lebih tahu tentang teknologi ya di era digital ini. Terus setiap ada materi selalu mencatatnya di binder untuk dipelajari lagi gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih apa tuh? Lebih melek digital mungkin, jadi lebih paham, Mm-mm. jadi lebih serba tahu Iya, dengan digital gitu. gitu ya. Mm-mm. Oke nih, daring sendiri kan jelas beda ya dari belajar luring. Mm-mm. Iya, betul. Pasti pemberlakuan daring ini kan ada nilai plus, ada nilai minusnya juga. Mm-mm. Nah, menurut kakak apa tuh nilai plus dan nilai minusnya dari pembelajaran daring secara jarak jauh ini? Nilai plusnya jadi lebih tahu beragam media pembelajaran yang digunakan oleh dosen ya untuk buat nanti kita aplikasikan saat mengajar. Terus negatifnya, dampak negatifnya atau minusnya itu kuota internet jadi sering boros gitu, jadi sering beli gitu. Biasanya kan kalau pas luring mah nggak terlalu boros ya, hanya boros di ongkos lah intinya. Cuma kalau misalnya saat daring ini borosnya di kuota internet. Soal kuota sendiri kan ada bantuan dari pemerintah ya Kak. Mm. Apakah itu kurang mencukupi kebutuhan atau bagaimana? Iya, kurang mencukupi. Jadi ada terpakai tapi masih belum cukup ya Kak? Iya, karena kan ada dosen juga yang suruh melihat materi melalui YouTube, itu juga kan boros kuota gitu. Terus ada yang juga dosen yang sering Zoom sampai 3-4 jam, itu juga kan termasuk boros gitu. Kalau gitu mau nanya lagi nih, suasana belajar dalam pembelajaran secara langsung di kelas sama pembelajaran secara jarak jauh di rumah masing-masing itu kan pasti beda ya Kak? Iya. Nah, semangat belajarnya sendiri itu yang kakak rasain beda apa enggak sih? Beda. Bedanya Ya, gimana? kalau misalnya secara luring kan langsung ya face to face gitu, ketemu sama teman, jadi bisa sering sharing juga, sering ngobrol tentang materi yang gak dipahami gitu. Habis keluar kelas kan biasanya sering makan gitu, atau nggak sering ngafe gitu, habis kelar kelas sama habis tugas gitu. Kalau di rumah sendiri Ya ketemunya secara virtual, itu juga kan melalui chat WhatsApp, Telegram gitu. mungkin lebih seru secara langsung Iya, gitu ya, bisa saling bertemu mengobrol secara langsung. Nah, terus semangat dalam belajarnya itu lebih semangat atau lebih bergairah belajar saat langsung atau di rumah sendiri gitu? Saat langsung. Langsung. Iya, karena bisa apa ya, bisa berdiskusi secara langsung juga, apa hal yang nggak dimengerti. Kalau misalnya melalui WhatsApp kan mau ngechat ke teman, takutnya dia lagi sibuk juga gitu dengan kehidupan sehari-harinya. Mungkin karena suasana juga kali ya. Iya. Di secara langsung kan emang suasananya suasana untuk belajar gitu. Kalau di rumah kan banyak Iya, suasana lain. banyak suasana. Oke, untuk selanjutnya nih, dalam memahami materi pembelajarannya sendiri, ada perbedaan nggak sih antara belajar secara langsung dan belajar secara mandiri di rumah ini? Iya, tentunya ada. Lebih mudah memahami belajar ketika secara langsung atau secara daring atau sama aja? Kalau secara langsung lebih mudah dipahami karena kan dosen ngomong langsung, dan itu saya mencatatnya ya di kertas binder atau kertas apapun. Jadi
apa yang dosen omongin itu lebih nangkep gitu pas kalau secara langsung. Sedangkan kalau secara daring, karena dosen ngomong apa, sinyal sayanya sinyal sayanya putus-putus gitu, jadi kurang paham gitu apa yang dosen jelasin kalau secara daring. Ya begitu. Nah, tadi kan kakak udah nyebutin beberapa masalah nih ya terkait pelaksanaan belajar secara jarak jauh kayak sinyal, masalah kuota. Nah, selain itu masalah apa aja nih atau hal-hal apa aja yang sering mengganggu kakak ketika kakak belajar di rumah gitu? Ada faktor lingkungan ya, karena suasananya sering berisik gitu. Kalau udah jadi nanti. Ini faktor lingkungan juga berpengaruh karena kan di rumah saya banyak anak kecil gitu yang sering main, jadi kurang fokus juga saat memahami materi, ya kurang fokus memahami tugas yang diberikannya gitu. Karena mungkin berisik mengganggu konsentrasi gitu ya kak. Iya. Nah, gimana nih aku nanya nih, kalau misalnya kakak lagi belajar nih, lagi melakukan virtual meeting misalnya melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, kalau misalnya tiba-tiba sinyal kakak hilang nih, apa nih yang kakak lakukan? Cara mengatasinya ya saya keluar dulu dari aplikasi itu, terus misalnya jika jaringannya sudah memungkinkan saya ikut join lagi. Kalau misalnya tetap nggak memungkinkan, nggak bisa masuk lagi, ya udah saya pinjem handphone kakak saya gitu atau enggak handphone ayah saya sebagai alternatif lain untuk ikut kelas meeting. Kalau misalnya tetap di mereka nggak bisa, karena di sini juga jaringan internet kadang lancar kadang tidak gitu. Kalau seperti itu paling saya biasanya malam nanya ke teman kelas gitu, yang nanya ke teman dekat, tadi kayak seperti apa gitu materi yang disampaikan oleh dosen gitu. Seperti itu, jadi mencari cara agar tetap bisa mengikuti, jika tidak bisa bertanya ke teman agar tetap dapat memahami materinya. Iya, gitu. walaupun nanyanya pas malam gitu, pas waktu agak senggang. Oke nih, tadi kan kakak bilang ada masalah juga dari faktor lingkungan ya, kadang berisik atau ada aja hal yang mengganggu konsentrasi dalam belajar. Nah, kalau misalnya nih dalam situasi kakak melakukan virtual meeting pembelajaran, nah tapi kakak sedang berada di lingkungan yang misalnya berisik atau ada tetangga kakak yang sedang ada melaksanakan perkumpulan gitu ramai-ramai, gimana nih, apa yang akan kakak lakukan? Ya saya tetap mengikuti virtual meeting itu sampai akhir ya. Kalau misalnya udah ngerti, tanya ke teman yang lebih ngerti gitu. Sama seperti tadi berarti ya, bertanya. Oke, tadi kan kakak ada bahas ini ya, masalah dalam kuota yang boros. Iya. Nah, kan kita kan dapat subsidi juga nih dari Kemendikbud. Nah, kakak ada cara atau kiat gak sih gimana caranya supaya kuota dari Kemendikbud itu bisa terpakai lama gitu? Ya, cara kiatnya dengan saya nggak terlalu boros dalam bermain media sosial gitu. Membatasi gitu. Membatasi penggunaan kayak seperti Instagram itu kan boros banget ya, Twitter gitu dan lain sebagainya. Jadi mengurangi bermain media sosial dan lebih memperbanyak penggunaan media-media untuk belajar gitu ya. Oke. Selain itu kan kalau jarak jauh kan di rumah masing-masing ya. Ada tugas kayak untuk tugas berkelompok gitu nggak? Ada. Tetap ada? Iya, tetap ada. Lalu bagaimana tuh cara mengerjakannya? Kan kita kan jauh-jauh tuh pasti. Iya. Gimana? Kan kalau misalnya saya dapat kelompoknya tuh yang sering satu daerah gitu, jadi kita bisa ketemu di satu tempat gitu, untuk mengerjakan tugas bareng. Kalau misalnya tidak memungkinkan, ya bisa mengerjakannya secara video callan gitu. Mungkin pembagian tugas. Iya, atau pembagian tugas nanti ada yang menyatukannya gitu. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya ajukan untuk kakak. Terima kasih atas waktunya yang sudah kakak luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sama-sama. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan sebelumnya, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ya, saya juga mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, terima kasih kak. Selamat siang. Ya, sama-sama. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Saya Aib Nur Hidayat Asyidik dari kelas 4B akan membawakan sebuah berita seputar dunia kuliner. Setelah beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik dengan gelaran acara Arabian Street Food,
Kini, Banyuwangi kembali menghadirkan ikon kuliner baru berupa Pasar Wit-Witan. Bertempat di Desa Alas Malang, Singojuruh, pasar wisata ini mempopulerkan menu goseng basong. Menu goseng basong itu sendiri berasal dari olahan etok khas daerah Singojuruh. Kuliner ini berasal dari Dusun Wisedan Kidul, Singojuruh, Banyuwangi. Biasanya, goseng basong disajikan saat memperingati momen-momen keagamaan bagi pemeluk Islam, mulai dari Maulid Nabi, Hari Raya Idul Adha, hingga Hari Raya Idul Fitri. Bertempat di kawasan penuh pepohonan, Pasar Wit-Witan dibuka setiap minggu dari pukul 6 hingga pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Wadah yang digunakan oleh para pedagang pun semua berbahan tradisional. Hal ini memang merupakan wujud komitmen panitia dan pedagang untuk menggunakan alat dan wadah non-plastik. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.